Selamat malam teman-teman dan selamat datang juga di video yang kali ini kan saya bagikan pengalaman saya pakai iPhone 16e dari sudut pandang saya ya. Jadi sebelumnya saya ini pengguna iPhone dari sekitar tahun 2011. iPhone pertama yang saya pakai itu iPhone 3G. Terus yang paling baru yang saya pakai itu 14 Pro. Dari 14 Pro saya naik turun 14 Pro turun ke 13 Pro, naik lagi beli yang Pro Max-nya, turun ke iPhone SE, naik lagi ke 13 Pro karena ternyata saya udah nyantol sama 13 Pro. Kebetulan kemarin iPhone 13 Pro yang saya pakai buat sekarang rekam kena green screen. Terus selama proses klaim garansi dari Mitra Care, jadi LCD-nya tuh diganti gratis oleh pihak Mitra Care. Saya pun butuh handphone. Akhirnya saya putusin lah buat beli iPhone 16e. Cuman pertimbangannya ya udah yang penting ada handphone dulu gitu ya. Sambil iseng-iseng apakah saya rasa udah waktunya ganti atau belum gitu. Jadi ini video ini sebenarnya hanya untuk bentuknya pandangan secara subjektif. Artinya saya nggak menilai secara data, nggak menilai secara skor ini itulah. Saya kasual, pengguna handphone kasual, di mana handphone adalah handphone. Saya nggak expect handphone saya bisa ABCD seperti itu. Saya pakai handphone untuk kebutuhan sosmed, ada kamera yang penting bisa foto, yang penting bisa internetan, bisa ngabarin orang lain, komunikasi lancar, aman, ini itulah. Seperti itu kasualnya. Jadi menurut saya ya, iPhone 16 itu pada ujungnya sangat cukup. Dalam arti sangat cukup itu ya nggak ada kurang-kurangnya, karena gini, dia kan udah pakai chip A18, dimana chip A18 itu miliknya iPhone 16. Saya nggak akan ngomongin skornya nih, tapi dibalik A18 itu iPhone 16e dikasih RAM yang 8GB yang besarnya udah memasuki line up iPhone Pro sebelumnya. Dalam contoh iPhone 15 Pro ya, karena 15 biasa kan 6GB RAM-nya. Nah, ini yang saya ketahui selama saya pakai iPhone. Kalau pembaharuan software atau update iOS, pembaharuan ini itu, yang Apple lihat itu, yang Apple jadikan patokan adalah RAM yang ada di handphone kalian. Sebagai contoh, kenapa kalau kemarin tahu gitu saya nggak beli iPhone 15 base atau iPhone 15 biasa? Ya karena RAM-nya 6GB. Kalau kita ngomongin jangka panjang, kita ngomongin misalnya nih, kalian yang nonton video ini bingung beli iPhone 16e atau yang seri apa, atau beli yang iPhone 15 biasa. Tapi kalian punya patokan, saya pengen handphone yang bisa saya pakai ini awet untuk jangka panjang. Jawabannya pasti di 16e karena dia RAM-nya 8GB. Pembaharuan softwarenya akan punya waktu atau punya usia, punya umur yang lebih panjang ketimbang handphone-handphone yang masih RAM-nya 6GB. Ini termasuk iPhone 14 Pro dan 13 Pro ya, yang RAM-nya masih 6GB. Dan ini yang saya ketahui seperti itu. Apple itu menentukan banyaknya RAM yang ada di device kalian atau di seri iPhone kalian. Itu yang akan menentukan dapat pembaruan software atau enggak. Itu satu alasan saya beli untuk jangka panjang, karena dia punya RAM 8GB ya. Kedua, karena balik lagi, saya udah naik turun seri iPhone. Ujung-ujungnya saya kalaupun dikasih yang 13 Pro kayak yang saya pakai sekarang buat ngerekam, ya kegunaannya itu aja. Komunikasi, mungkin nonton konten baik di YouTube ataupun di TikTok, ataupun main game-game handphone ya yang begitu-gitu aja lah. Dalam arti handphone saya ini bukan sesuatu yang sangat penting bagi saya. Dan ya ujung-ujungnya selama pemakaian saya, mungkin setelah beberapa hari ini beli iPhone 16e ini sangat baik, justru sudah sangat mencukupi gitu. Nah, tapi ada satu yang saya nggak bisa bantah, atau ketika kalian mempertimbangkan ini saya nggak bisa debatin. Seri 13 Pro ke atas, dalam arti 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro, 16 Pro punya layar 120Hz. Sedangkan 16e ini dia masih punya layar yang 60Hz. Termasuk 16 biasa dan 15 biasa, itu pun 60Hz gitu ya.
Nah, kenapa saya bilang saya nggak bisa debatin? Karena masalah screen refresh rate itu 120 Hz dan 60 Hz itu apa yang akan kalian lihat, atau ibaratnya yang kalian bayar dari harga earphone kalian tuh, yang kalian paling lihat duluan adalah screen refresh rate-nya. Contoh ya, 60 Hz dan 120 Hz itu sesuatu yang dimulai dari handphone kalian unlock sampai kalian lock lagi, dimulai dari handphone kalian dihidupkan pertama kali sampai dimatikan lagi tuh, itu yang kalian bayar. Ya pastinya sangat beda, karena ini saya yang pakai 13 Pro 120 Hz ya kerasa banget itu. Jomplang lah ibaratnya, punya layar yang sehalus itu sekarang turun lagi ke yang 60 Hz. Kalau mata yang seperti saya udah sebelumnya 120 Hz ya tentu ngelihat ini agak patah-patah jadinya, kesannya kasar itu. Nah tapi ya udah, saya urusan 120 Hz 60 Hz saya nggak mau debatin. Kalau kalian punya faktor, pokoknya saya pengen handphone yang 120 Hz stop, karena saya nggak bisa ngasih penjelasan lebih. Udah nggak apa-apa nepus, nggak bisa, karena mata saya pun sebenarnya itu masalah kepuasan sih, kayak yang tadi saya bilang itu yang kalian bayar gitu. Tapi di luar daripada itu, faktor kedua yang saya bikin nentuin ujung-ujungnya beli 16E, ya saya memang hanya butuh handphone yang simple, yang penting ada kamera, bisa foto, yang penting ini bisa dicasnya, dan ternyata lebih baik sudah USB-C, saya bisa kompatibel dengan device saya yang lain, seperti ke MacBook saya, ke laptop saya, dan gadget-gadget yang lain lah, karena sekarang kan sudah mulai pada USB-C gitu. Dan ya udah itu aja, bisa ngasih foto yang bagus, saya nggak mau ribet, saya nggak mau banyak aturan, ada bisa ya contoh ya ketika saya pakai yang 13 Pro ada pilihan sinematik ABCD yang faktanya nggak pernah saya pakai gitu. Dan ya udah cukup ini satu kamera, saya nggak butuh banget setting, bukan ngomongin nggak butuh kamera yang bagus, kameranya udah bagus, tapi nggak mau saya banyak pengaturan gitu, saya nggak mau banyak editing, foto ya foto, rekam ya rekam, cukup. Nah faktor ketiga, di antara pilihan iPhone terbaru, saya tuh orangnya memang simple ya, maksudnya handphone sesuatu yang harus bisa ada di saku saya, nemenin saya seharian. Jadi saya ngomongin kapasitas baterai. Kebetulan handphone segede gini, sesimpel ini, yang nggak banyak fitur-fitur pro yang ibaratnya memakan daya lain ya. Contoh kan di seri apa 16 ya, yang ada kamera kontrol atau ada ya punya kamera 3 biji yang lebih banyak fiturnya. Walaupun nggak ngomong baterainya bikin boros, tapi kan di situ pasti pakai daya baterai ya. Atau contohnya apa, ada yang standby apa tuh, kalau handphone yang di lock kayak masih ada tampilan display dimmingnya. Saya benar-benar kasual pakai handphone, nggak terlalu mikirin ini itu. Ya ini handphone segede gini punya tampilan yang simple, fitur yang simple, banyak yang di-cut oleh Apple, baterainya 4000 mAh. Dan kita sama-sama tahu kalau Apple atau iPhone tuh sangat efisien membuat sesuatu. Makanya handphone, kalau ngomongin ya handphone 2025 RAM masih 8GB, gimana kagak kecewa gitu. Tapi kalau kita ngomonginnya iPhone, RAM 8GB di iPhone tuh udah, bahkan gak usah ngomongin 8GB lah, 6GB di HP ini aja enak banget, udah lancar banget gitu. Jadi itu, saya faktornya adalah baterai. Saya memikirkan, saya yakin nih baterai pasti seawet-awetnya saya yang mau gitu. Artinya kalau disuruh mana sih yang bisa nemenin saya seharian, feeling saya yang ini, yang 16E, punya baterai 4000 mAh. Jadi setelah saya pertimbangkan baik-baik, walaupun sangat banyak kontroversialnya yang mengatakan ya 16E ABCD ini itu, saya sepakat. Ini pandangan saya yang sangat subjektif, saya hanya punya penilaian opini pribadi saya seperti ini. Saya rasa memang Apple nggak mau orang-orang tuh beli iPhone 16e. Bukan karena HP-nya jelek, bukan karena HP-nya banyak di-cut, enggak. Karena kalau kalian udah beli 16e, kalian bakal sadar ternyata 16e itu sudah cukup. Kalau kalian sudah cukup, kalian nggak mau upgrade ke yang lebih, karena jadinya buat apa? Nah itu yang saya rasain sekarang. Saya udah beli 16e, udah nggak mempertimbangkan beli yang base, yang plus, yang Pro Max. Karena ya ternyata udah dipakai ya begitu-gitu aja. Bahkan untuk pengguna kasual seperti saya,
nggak ada bedanya ya buat saya untuk, maksudnya ngomongin chip nih, chip A15 dan A18 di sana nggak ada bedanya buat saya. Jadi gitu aja sih menurut saya, Apple tuh nggak mau orang-orang beli handphone ini, karena dengan mereka memilih handphone ini, mereka akan tahu kalau mereka sudah cukup menggunakan handphone ini. Terus kalau misalnya ada pertimbangan kayak masalah MagSafe ini itu, ya ini iPhone saya pun 13 Pro kan ada si MagSafe-nya ya, ada magnet di dalam, di balik housingnya, housing belakangnya. Tapi selama saya pakai casing yang polosan begini ya kagak bisa. Dalam arti saya pun tetap harus pakai casing yang punya buletan magnet seperti ini nih di 16E saya. Jadi ya kalau perumpamannya gini, kalian penggunaan MagSafe-nya untuk apa? Dompet atau powerbank yang nempel, jangan powerbank deh, dompet. Ya tinggal beli casing yang begini. Tapi kalau kayak powerbank atau kalian ini seseorang yang kalau ngecas udah anti pakai kabel lah, atau ngecas tuh udah yang wireless, yang udah apa sih istilahnya, pokoknya ngecas udah nggak pakai kabel, handphone ini bisa, tapi memang katanya dibatasi hanya sampai 8 watt. Pasti lemot banget, apalagi ini baterai ukuran 4000 mAh, pasti lambat banget ngecasnya. Itu juga pertimbangin aja, kecuali kalian butuh beginian. Kalau saya biasanya buat misalnya handphone tuh saya standby kayak gini, terus saya pakai aplikasi iPhone mirroring tuh dari MacBook, jadi handphone tuh kan standby, biar handphonenya bisa berdiri begini, saya kasih pendingin handphone tuh magnetic cooler, taruh begini, jadi handphonenya nyender begini nih. Ya udah sambil didinginin. Intinya saya nggak pakai wireless charging ini itu, nggak. Saya ngecas tetap pakai kabel. Jadi saya nggak ributin soal di sininya kagak ada magnet, nggak repot sih. Gitu aja. Kalau kalian ujung-ujungnya memilih 16E, pasti kalian akan merasakan yang sama seperti saya, yaitu ternyata setelah dipakai 16E sudah cukup. Oleh karena itu Apple nggak mau ada orang yang beli ini, karena nanti kalau kalian udah beli, kalian nggak mau upgrade buat apa. Tapi kalau faktor terbesar kalian adalah 60 Hz versus 120 Hz, jangan beli handphone ini, karena ini 60 Hz. Cari yang line up-nya seri Pro, 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro, 16 Pro, karena di situ kalian bisa dapetin 120 Hz-nya. Oke, gitu aja sih. Aku juga nggak bisa ngasih banyak nggak nge-review banyak, karena aku pakai handphone nggak ngelihat by score, nggak ngelihat by data, pakai gitu aja. Kalau emang ada yang mau ditanyain ya silahkan, mungkin pengen tahu pengalaman pemakaian sehari-hari itu apa ya, tinggal diajukan aja pertanyaannya. Terima kasih.